Dasar wanita bodoh, nikah kok sama pemulung. Bikin malu komunitas dokter aja. Dokter cerdas ini nekat menikahi seorang pemulung, membuatnya dihina dan dicaci maki oleh semua orang, bahkan rekan kerjanya. Namun, mereka tidak sadar bahwa identitas asli suaminya adalah sebuah rahasia besar yang akan membongkar skandal miliaran rupiah di depan mata mereka. Siapakah sebenarnya suami dokter itu? Langit Jakarta sore itu berwarna oranye pekat, warna yang sama yang terpantul di jendela-jendela kaca Rumah Sakit Medika Sejahtera, tempat Dr. Siska Amalia mengabdikan ilmunya. Di usianya yang baru menginjak 28, Siska adalah bintang yang sedang naik daun. Lulusan terbaik Fakultas Kedokteran dengan spesialisasi bedah jantung, tangannya dianggap memiliki sentuhan magis, mampu menari di antara urat dan pembuluh darah yang paling rumit sekalipun. Rekan-rekannya menghormatinya, para senior melihatnya sebagai aset masa depan, dan pasien memandangnya sebagai malaikat penyelamat. Namun, sore itu, aura malaikat itu terasa sedikit meredup di ruang istirahat dokter. Kabar itu menyebar lebih cepat dari infeksi di bangsal umum. Kabar yang awalnya dianggap lelucon, kini menjadi buah bibir yang dibumbui dengan nada sinis dan tatapan tak percaya. "Kau serius, Siska?" Dokter Rina, sahabat terdekatnya, adalah orang pertama yang menodongnya dengan pertanyaan itu. Matanya yang biasanya jenaka kini membulat penuh kekhawatiran. "Kau akan menikah dengan pemulung?" Siska menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Ia baru saja menyelesaikan operasi bypass koroner selama 6 jam, dan kini ia harus menghadapi operasi lain yang tak kalah menguras emosi. Interogasi dari seluruh kolega. "Namanya Rama, Rin. Dan ya, aku akan menikah dengannya." Suara Siska tegas, tanpa keraguan. Tapi ketegasan itu justru menyulut api yang lebih besar. Dari sudut ruangan, Dr. Anwar, seorang dokter bedah senior yang angkuh dan tak pernah menyembunyikan ketertarikannya pada Siska, tertawa mengejek. "Pemulung? Ya Tuhan, Siska, apa kau sudah kehilangan akal sehat?" Sindirnya, seraya menyesap kopi hitamnya. "Dari sekian banyak pria hebat di sekelilingmu, termasuk aku, kau memilih seseorang yang mengais sampah untuk hidup? Reputasi macam apa yang sedang coba kau bangun?" Cemoohan itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk udara. Beberapa dokter muda terkikik pelan, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala, seolah-olah Siska baru saja didiagnosis menderita penyakit langka yang mematikan kewarasannya. Mereka tidak mengerti. Tentu saja tidak. Bagaimana mereka bisa mengerti sesuatu yang Siska sendiri pun masih coba pahami sepenuhnya? Konflik ini bukan hanya terjadi di luar dirinya, tetapi juga berkecamuk di dalam batinnya. Sejak pertama kali bertemu Rama beberapa bulan lalu, saat pria itu dengan tenang menolong seorang anak yang tertabrak motor di depan pasar kumuh, menggunakan kain bekas yang bersih untuk membalut luka sebelum Siska sempat turun dari mobilnya, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bukan hanya ketenangannya, tapi sorot matanya. Tajam, dalam, dan menyimpan kecerdasan yang anehnya terasa familiar. Setiap hari setelah itu, dalam perjalanan pulangnya, Siska sengaja melewati jalan yang sama, hanya untuk melihat Rama. Pria itu bekerja dalam diam, memilah botol plastik dan kardus dengan gerakan yang efisien, seolah itu adalah sebuah prosedur bedah yang harus dilakukan dengan presisi. Mereka mulai berbincang, singkat pada awalnya, lalu semakin panjang. Di balik penampilannya yang lusuh, Siska menemukan seorang pria dengan wawasan luas, pemikiran kritis, dan hati yang tulus. Rama tidak pernah membicarakan masa lalunya, dan Siska tidak pernah bertanya. Ia hanya merasakan sebuah koneksi yang tidak pernah ia rasakan dengan pria lain manapun. Tapi menjelaskan hal itu pada dunia, pada rekan-rekannya yang mengukur nilai seseorang dari merek jas yang dikenakan atau tipe mobil yang diparkir, itu adalah pertempuran yang mustahil. "Ini hidupku, Dr. Anwar," balas Siska, suaranya dingin menusuk. "Dan aku tidak butuh persetujuanmu atau siapapun untuk memilih dengan siapa aku akan menghabiskannya." Siska bangkit, meninggalkan ruang istirahat yang terasa sesak oleh penghakiman.
Langkahnya mantap menyusuri koridor rumah sakit yang steril, namun di dalam hatinya, badai keraguan mulai menerpa. Apakah keputusannya ini benar? Apakah ia siap menanggung konsekuensi dari sebuah pilihan yang menentang seluruh logika dunia yang ia kenal? Di ujung koridor, ia melihat bayangan seorang petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai. Untuk sesaat, ia teringat pada Rama. Pada tangan pria itu yang kasar, namun mampu menenangkannya. Pada senyumnya yang jarang namun selalu tulus. Misteri sesungguhnya bukan mengapa seorang dokter brilian mau menikahi seorang pemulung. Misteri sesungguhnya adalah siapa Rama sebenarnya. Apa yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang setenang? Samudra namun sedalam palung. Siska tidak punya jawabannya, tapi hatinya berbisik bahwa jawaban itu layak untuk diperjuangkan, bahkan jika ia harus mempertaruhkan segalanya. Reputasi, karier, dan hormat dari orang-orang di sekelilingnya. Pernikahan, ini bukan hanya sebuah ikatan, ini adalah sebuah pertaruhan besar. Dan Siska telah memutuskan untuk memasang taruhannya. Aula serbaguna sederhana yang disewa Siska untuk akad nikah, dan resepsi kecilnya terasa terbelah menjadi dua dunia yang tak kasat mata. Di satu sisi, berkerumun para kolega Siska dari Rumah Sakit Medika Sejahtera. Para pria mengenakan kemeja, batik sutra terbaik, sementara para wanita berlomba dalam keanggunan gaun dan kilau perhiasan. Mereka datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk menyaksikan keanehan. Bisik-bisik mereka seperti desis ular, menyelinap di antara alunan musik instrumental yang lembut. Lihat mempelai prianya. Pakaiannya sewaan, itu pun terlihat kebesaran, cibir seorang dokter anestesi. Aku kasihan pada Siska. Karier secemerlang itu dihancurkan oleh pilihan yang konyol, timpal yang lain, sambil memperbaiki letak kacamatanya yang mahal. Di sisi lain, kosong. Hanya ada beberapa kursi yang diisi oleh beberapa warga dari lingkungan tempat Rama biasa memulung. Mereka duduk canggung, mengenakan pakaian terbaik mereka yang sederhana, seolah tak pantas berada di tengah kemewahan palsu itu. Tidak ada keluarga, tidak ada kerabat dekat dari pihak Rama. Kekosongan itu berteriak lebih keras daripada cemoohan manapun, menambah lapisan misteri yang menyelimuti suaminya. Siska, dalam balutan kebaya putih sederhana namun elegan, merasakan setiap tatapan dan bisikan itu seperti sayatan pisau bedah di kulitnya. Ia menggenggam erat tangan Rama di bawah meja. Tangan itu terasa kasar, kapalan, tangan seorang pekerja keras. Namun, genggamannya mantap dan menenangkan. Rama sendiri tampak seperti sebuah pulau karang di tengah badai. Ia duduk tegak, wajahnya tanpa ekspresi, matanya menatap lurus ke depan, seolah semua hinaan itu hanyalah angin lalu yang tak mampu menggoyahkannya. Saat penghulu membacakan doa dan prosesi ijab kabul dimulai, keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Saya terima nikah dan kawinnya Siska Amalia binti almarhum Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Rama dalam dan mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Untuk sesaat, Siska lupa akan semua cemoohan. Ia menatap pria di sampingnya, pria yang kini resmi menjadi suaminya, dan melihat ketenangan yang luar biasa. Keteguhan hatinya kembali. Ini adalah pilihannya, dan ia akan menjalaninya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Saat acara ramah tamah, Dr. Anwar mendekati mereka dengan senyum sinis yang tak disembunyikan. Ia menjabat tangan Siska terlalu lama, lalu beralih pada Rama. "Selamat, Bung," katanya dengan nada merendahkan. "Kau benar-benar pria paling beruntung di dunia. Dari tumpukan sampah, kau berhasil mendapatkan mutiara. Aku hanya berharap kau tahu cara merawatnya, atau setidaknya tidak menjualnya." Penghinaan itu begitu telak dan brutal. Siska merasakan darahnya mendidih. Ia hendak membalas, namun Rama lebih dulu mengeratkan genggamannya di tangan Siska, sebuah isyarat untuk diam. Rama hanya menatap Dr. Anwar, tidak dengan amarah, melainkan dengan tatapan dingin yang tajam dan menusuk. Tatapan itu seolah mampu menelanjangi jiwa Anwar, melihat semua kebusukan di dalamnya. Selama beberapa detik yang terasa menegangkan, Anwar tampak goyah di bawah tatapan itu sebelum akhirnya berdeham,
dan pergi dengan kesal. Sikap diam Rama adalah sebuah teka-teki. Bukan diam karena takut atau malu, melainkan diam yang penuh kendali, seolah ia sedang memainkan sebuah peran dalam drama yang jauh lebih besar. Siska merasakan isolasi yang begitu dalam. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, ia merasa sendirian, berdiri bersama seorang pria misterius melawan seluruh dunianya. Saat para tamu terakhir meninggalkan aula, menyisakan Siska dan Rama di tengah ruangan yang berantakan, keheningan terasa memekakan telinga. Pesta telah usai, menyisakan kekosongan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siska menatap suaminya, pria yang ia bela mati-matian, namun tak ia kenali sepenuhnya. Rasa lelah dan sakit hati menderanya. Malam masih panjang, dan ia tahu pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai saat mereka tiba di rumah kontrakan sederhana mereka, tempat tirai akhirnya harus dibuka. Rumah kontrakan sederhana di gang sempit itu terasa sunyi senyap setelah deru mobil terakhir yang mengantar mereka menghilang. Pintunya terbuat dari kayu yang sudah sedikit usang, dan di dalamnya hanya ada perabotan paling dasar. Sebuah dipan, lemari kecil, dan satu set meja makan plastik. Semuanya bersih dan tertata rapi. Hasil kerja keras Rama selama beberapa hari terakhir, namun kesederhanaan itu menampar Siska dengan keras setelah kemewahan palsu di aula pernikahan. Ini adalah realitas barunya. Siska meletakkan tas tangannya di atas meja, jemarinya gemetar. Beban hari itu, tatapan menghakimi, bisikan sinis, dan penghinaan terbuka dari Dr. Anwar menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia menatap Rama yang sedang melepas sepatunya di dekat pintu, punggungnya yang tegap tampak letih. Semua emosi yang ia tahan sepanjang hari akhirnya meledak. "Kenapa, Rama?" Suaranya pecah, syarat dengan kepedihan dan frustrasi. "Kenapa kau hanya diam saja?" Pria itu, Dr. Anwar. Dia menghinamu di depan semua orang. Dia merendahkanmu, merendahkan kita. Dan kau hanya menatapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Apa kau tidak punya harga diri? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini bukan hanya tentang hinaan Anwar. Ini tentang semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Tentang reputasinya yang kini hancur. Tentang masa depannya yang ia pertaruhkan untuk pria yang bahkan tidak mau membela dirinya sendiri. Rama berbalik. Wajahnya yang biasanya tenang dan sulit ditebak, kini menunjukkan ekspresi yang sama sekali berbeda. Ketenangan itu masih ada, tetapi di baliknya ada intensitas yang tajam. Seperti predator yang berhenti bermain-main. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia berjalan melewati Siska menuju lemari pakaian tua di sudut ruangan. Siska memperhatikannya dengan napas tertahan, campuran antara amarah dan kebingungan. Apa yang akan dilakukannya? Mengambil baju ganti dan mengabaikannya begitu saja? Namun, Rama tidak membuka pintu lemari. Tangannya merogoh ke kolong lemari, menarik keluar sebuah tas ransel dekil yang biasa ia bawa saat memulung. Ia membukanya, dan dari kompartemen tersembunyi yang dijahit rapi di bagian dalam, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam yang tampak kontras dengan tas itu. Ia berjalan kembali ke meja makan, dan meletakkan dompet itu di depan Siska. Dengan satu gerakan tenang, ia membukanya. Di dalamnya, di balik lapisan plastik bening, bukanlah kartu tanda penduduk biasa. Itu adalah sebuah lencana. Lencana logam berwarna keperakan dengan ukiran burung Garuda yang gagah, dan di bawahnya tertera tulisan yang membuat jantung Siska berhenti berdetak. Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sampingnya, sebuah kartu identitas dengan foto Rama terlihat lebih muda, rambutnya cepak, dan tatapannya tajam. Dengan nama Kapten Rama Wijaya. Siska terkesiap. Ia mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya tak percaya. Dunianya seakan berputar. Pemulung yang ia nikahi adalah seorang perwira polisi. Tugas saya bukan untuk mempertahankan harga diri di depan seorang dokter korup. Suara Rama terdengar lagi, dan kali ini nadanya benar-benar berbeda. Jelas, tegas, dan berwibawa. Tidak ada lagi aksen orang jalanan yang kadang ia gunakan.
Tugas saya adalah membongkar jaringan yang lebih busuk dari sampah manapun yang pernah saya sentuh. Inilah dia, plot twist yang sesungguhnya. Tirai telah tersingkap. Selama 6 bulan terakhir, lanjut Rama, matanya menatap Siska lekat-lekat, saya menyelidiki sindikat penjualan obat-obatan ilegal dan penggelapan dana BPJS di Rumah Sakit Medika Sejahtera. Mereka mencuri obat-obatan bersubsidi untuk pasien, miskin menjualnya di pasar gelap dan memalsukan klaim untuk meraup miliaran rupiah. Dr. Anwar adalah salah satu pemain kuncinya. Siska terduduk lemas di kursi. Pikirannya mencoba menghubungkan semua titik. Kecurigaan Siska sendiri tentang stok obat yang sering kosong, klaim pasien BPJS yang aneh, gaya hidup mewah beberapa dokter senior yang tidak sesuai dengan gaji mereka. Pernikahan ini, bisik Siska, takut mendengar jawabannya. Adalah sebuah penyamaran, Siska. Aku Rama. Nadanya melembut. Saya memperhatikanmu. Kau satu-satunya dokter muda yang berani mempertanyakan prosedur. Kau punya integritas. Saya butuh seseorang di dalam. Seseorang yang bisa saya percaya. Menikahimu adalah cara paling ekstrim, tapi juga paling efektif untuk masuk ke lingkaran mereka tanpa dicurigai. Saya minta maaf telah melibatkanmu tanpa memberitahumu, tapi risikonya terlalu besar. Amarah, rasa terkhianati, dan kelegaan yang aneh beradu di dalam dada Siska. Ia telah dibohongi, dijadikan alat. Namun kebohongan itu demi tujuan yang jauh lebih mulia. Pria yang ia nikahi bukanlah korban yang lemah, melainkan seorang pejuang yang sedang berada di garis depan pertempuran berbahaya. Hinaan yang mereka terima hari ini kini terasa begitu kecil dan tidak berarti. Itu semua adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sandiwara untuk menegakkan keadilan. Keheningan di rumah kontrakan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan canggung antara dua orang asing, melainkan keheningan pekat yang penuh dengan kebenaran yang baru terungkap. Siska menatap lencana di atas meja, lalu beralih menatap wajah pria di hadapannya. Wajah yang sama, namun kini ia melihatnya dengan cara yang sama sekali baru. Lapisan-lapisan kepura-puraan telah terkupas, menampakkan inti dari seorang pejuang yang bersembunyi di tempat paling terang. Gelombang pertama, yang menghantamnya adalah amarah. Rasa panas yang menjalar di pipinya, bukan lagi karena malu, melainkan karena merasa dikhianati. Jadi, semua ini sandiwara? Desisnya, suaranya bergetar. Pernikahan kita? Penghinaan yang aku terima dari semua orang, kau menjadikanku umpan dalam misimu? Rama tidak mengelak dari tatapan tajam Siska. Ia menerima setiap ons kemarahan itu dengan ketenangan yang sama saat ia menerima cemoohan di pesta pernikahan. Itu adalah risiko yang harus saya ambil, Siska. Dan saya tidak akan pernah bisa cukup meminta maaf karena telah menyeretmu ke dalamnya tanpa persetujuanmu. Ia kemudian menjelaskan dengan detail tentang bagaimana sindikat itu bekerja dengan rapi, dilindungi oleh oknum-oknum kuat hingga ke tingkat kementerian. Tentang bagaimana penyelidikan sebelumnya selalu menemui jalan buntu, karena ada kebocoran informasi. Penyamaran sebagai pemulung adalah satu-satunya cara untuk menjadi tak terlihat, untuk mengamati tanpa dicurigai. Setiap hari saya melihat truk sampah rumah sakit keluar, kata Rama, suaranya rendah namun penuh penekanan. Kadang di antara limbah medis, saya menemukan puluhan botol obat atau infus yang seharusnya masih layak pakai, sengaja dibuang untuk dihapus dari catatan stok. Itu hanya puncak gunung es. Di bawahnya, ada kehidupan pasien yang dipertaruhkan. Pasien-pasienmu, Siska. Kata-kata terakhir itu menusuk langsung ke jantung Siska, meredam amarahnya. Ia adalah seorang dokter. Sumpah Hipokrates yang ia ucapkan bukanlah sekadar formalitas. Ia telah bersumpah untuk menolong sesama, untuk mengutamakan kehidupan pasien di atas segalanya. Dan selama ini, tanpa ia sadari, ia telah bekerja di sarang serigala berbulu domba yang memangsa pasien-pasien yang seharusnya ia selamatkan. Rasa bersalah mulai menggantikan kemarahannya. Kekaguman pun mulai tumbuh. Ia membayangkan Rama, seorang kapten polisi, rela hidup di tengah sampah, menahan lapar dan hinaan setiap hari, demi sebuah misi yang bahkan mungkin tidak akan pernah memberinya penghargaan.
Keberanian seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah ia saksikan secara langsung. Sikap diam suaminya di tengah badai cemoohan kini bukan lagi tanda kelemahan, melainkan bukti dari disiplin diri dan kekuatan karakter yang luar biasa. Sindikat ini berbahaya, lanjut Rama, seolah membaca perubahan di wajah Siska. Mereka tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Sekarang kau tahu yang sebenarnya. Kau berada dalam bahaya. Aku memberimu pilihan, Siska. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, tatapannya serius. Pilihan pertama, aku akan mengatur segalanya. Kita akan membatalkan pernikahan ini secara diam-diam. Aku akan memastikan kau aman, dipindahkan ke kota lain jika perlu, dan kau bisa melupakan semua ini pernah terjadi. Aku akan melanjutkan misi ini sendirian. Hening sejenak. Pilihan kedua, sambungnya, kau tetap di sini, sebagai istriku, sebagai dokter di rumah sakit itu. Kau menjadi mata dan telingaku di dalam. Kau membantuku mengumpulkan bukti yang tidak bisa kujangkau. Tapi aku tidak akan berbohong. Pilihan ini akan menempatkanmu di garis depan. Ini sangat berbahaya. Siska tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Semua keraguan yang menggerogoti hatinya seharian ini sirna. Tekanan sosial, cemoohan kolega, kehilangan reputasi. Semua itu terasa begitu sepele dibandingkan dengan kebusukan yang sedang terjadi. Ini bukan lagi tentang misi Rama. Ini telah menjadi perjuangannya juga. Ini adalah kesempatan untuk memberikan arti yang sesungguhnya pada profesi yang ia cintai. Ia menegakkan punggungnya, menatap Rama dengan sorot mata yang tak lagi ragu. Api perjuangan yang sama kini menyala di matanya. Aku tidak akan lari, katanya. Suaranya mantap dan penuh tekad. Aku seorang dokter. Tempatku adalah di rumah sakit itu, berjuang untuk pasien saya. Aku ikut denganmu, Kapten. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Siska melihat sebuah senyum tulus terukir di bibir Rama. Bukan senyum seorang pemulung, melainkan senyum seorang kawan seperjuangan yang akhirnya menemukan sekutunya. Malam itu, di sebuah rumah kontrakan sederhana, di atas meja makan plastik, sebuah aliansi berbahaya telah lahir. Pernikahan yang dimulai sebagai sebuah sandiwara, kini telah berubah menjadi ikrar perjuangan bersama. Pagi menjelang dengan suasana yang sama sekali baru di rumah kontrakan mereka. Aroma kopi hitam yang diseduh Rama bercampur dengan aroma nasi goreng sederhana yang dimasak Siska. Tidak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Semalam, mereka telah bertransformasi dari sepasang suami istri palsu menjadi dua prajurit yang bersiap untuk pertempuran. Meja makan plastik yang kemarin menjadi saksi bisu pengungkapan kebenaran, kini telah menjadi meja strategi. Tujuan kita hari ini adalah observasi, kata Rama, sambil menunjuk sketsa denah rumah sakit yang ia gambar semalam di secarik kertas. Kau adalah dokter Siska yang sama seperti kemarin. Lakukan tugasmu seperti biasa. Jangan menunjukkan perubahan apapun. Tapi kali ini, buka matamu lebar-lebar. Ia melingkari 3 area di denah itu. Farmasi, ruang administrasi, dan kantor direktur. Fokus pada 3 titik ini. Di farmasi, perhatikan alur keluar masuk obat-obatan mahal yang disubsidi. Coba lihat apakah ada perbedaan antara catatan digital dengan stok fisik. Siapa saja yang punya akses kunci ke gudang penyimpanan utama selain kepala farmasi, Pak Budi? Siska mengangguk, otaknya yang biasa menganalisis rekam medis pasien kini beralih menganalisis celah kejahatan. Pak Budi sangat ketat soal akses. Tapi aku pernah melihat Dr. Anwar keluar dari sana saat jam sepi. Mata Rama menajam. Catat itu. Kedua, di ruang administrasi. Jika ada kesempatan, perhatikan data klaim BPJS. Apakah ada pola yang aneh? Misalnya, klaim untuk tindakan operasi atau penggunaan alat kesehatan mahal yang diajukan oleh tim Dr. Anwar, jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding tim bedah lain. Terakhir, amati interaksi antara para pemain utama. Anwar, Budi, dan Direktur Rumah Sakit, Dr. Hartono. Mereka adalah segitiga utama kita. Memasuki lobi Rumah Sakit Medika Sejahtera,
Hari itu terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Senyum, ramah para perawat, kesibukan di koridor, semua yang dulu tampak normal kini terlihat seperti fasad yang menutupi sesuatu yang busuk. Cemoohan dan lirikan sinis dari rekan-rekannya masih ada, namun kini terasa seperti gangguan kecil yang tidak berarti. Misinya jauh lebih besar. Kesempatan pertama datang saat ia menulis resep untuk pasien pasca operasi. Ia berjalan menuju apotek internal, tempat Pak Budi, pria berperut buncit dengan kacamata tebal, sedang sibuk di depan komputernya. "Pagi, Pak Budi," sapa Siska seramah mungkin. "Saya mau cek ketersediaan albumin untuk pasien saya di ruang 302. Di sistem katanya stok menipis, tapi saya butuh segera." Itu adalah alasan yang masuk akal. Sambil menunggu Pak Budi memeriksa data, mata Siska dengan cepat memindai tumpukan berkas di meja. Ia melihat sebuah buku catatan kecil berwarna biru, buku catatan manual yang anehnya masih digunakan di era digital ini. Di halaman yang terbuka, ia melihat deretan kode obat diikuti angka dan sebuah paraf kecil yang ia kenali sebagai paraf Dr. Anwar. "Oh, masih ada, Dok. Cukup untuk kebutuhan pasien Anda," kata Pak Budi, sedikit terganggu oleh kehadiran Siska yang lebih lama dari biasanya. Tatapannya curiga. "Ada lagi, Dok?" "Tidak, itu saja." "Terima kasih, Pak," jawab Siska, segera berbalik dan berjalan pergi sebelum kecurigaan Pak Budi meningkat. Langkah selanjutnya membawanya ke dekat ruang administrasi. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa mendengar suara Dokter Hartono, sang direktur, sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan, tapi Siska berhasil menangkap beberapa kata kunci. "Kirimannya aman. Pastikan jalur belakang bersih. Target bulan ini harus tercapai." Kata-kata itu sama sekali tidak terdengar seperti terminologi medis. Malam harinya, Siska menceritakan semua temuannya kepada Rama. Tentang buku catatan biru misterius milik Pak Budi dan percakapan telepon sang direktur. Rama mendengarkan dengan saksama, wajahnya serius. Buku biru itu kemungkinan besar adalah catatan transaksi gelap mereka, terpisah dari sistem digital untuk menghindari jejak. Dan percakapan telepon Hartono mengonfirmasi adanya pengiriman rutin. Ini lebih terorganisir dari yang saya duga. Mereka kini tahu bahwa ini bukan sekadar tindakan beberapa oknum serakah. Ini adalah sebuah mesin kejahatan yang berjalan mulus dengan hierarki dan prosedur operasi yang rapi. Misteri utamanya kini semakin dalam. Siapakah dalang di atas Direktur Hartono? Siapa bos besar yang menetapkan target bulanan itu? Langkah pertama mereka telah berhasil, namun mereka juga menyadari bahwa medan perang yang mereka masuki jauh lebih luas dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Seminggu berlalu, Siska mulai terbiasa menjalani kehidupan gandanya. Di siang hari, ia adalah dokter Siska yang kompeten, merawat pasien dengan dedikasi yang sama seperti biasanya. Namun di balik senyum profesionalnya, ia adalah seorang agen rahasia. Matanya memindai setiap detail, telinganya menangkap setiap percakapan sumbang. Kepercayaan dirinya tumbuh. Ia mulai berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, dibungkus dengan alasan profesionalisme. "Saya lihat klaim untuk penggunaan stent dari tim bedah Dr. Anwar sangat tinggi bulan ini," ujarnya pada seorang staf administrasi junior, dengan nada ingin belajar. "Prosedurnya pasti sangat efisien ya. Saya ingin lihat laporannya untuk bahan pembelajaran." Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, meski tampak polos, adalah batu-batu kecil yang dilempar ke permukaan air yang tenang, menciptakan riak-riak yang tak diinginkan. Dan riak itu sampai kepada predator utamanya, Dr. Anwar. Ia memperhatikan perubahan pada Siska. Dokter muda yang dulu sering ia intimidasi, itu kini tidak lagi terpengaruh oleh sindirannya. Tatapan matanya lebih fokus, lebih tajam. Anwar mulai curiga doat konfrontasi itu terjadi di koridor sepi menuju ruang arsip bawah tanah. Siska sedang mencari rekam medis lama saat Anwar tiba-tiba muncul. Langkahnya senyap dan kehadirannya terasa mengancam. "Masih betah dengan kehidupan barumu, Siska?" Sapanya, nada suaranya seperti biasa, penuh cemoohan. "Aku harap suamimu itu tidak membawakanmu kutu dari tumpukan sampahnya."
Siska hanya menatapnya sekilas dan hendak berjalan melewatinya. "Permisi, Dok. Saya sedang sibuk." Anwar menggeser tubuhnya, menghalangi jalan Siska. Senyum sinisnya memudar, digantikan oleh ekspresi dingin yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. "Kau akhir-akhir ini jadi lebih ingin tahu ya? Bertanya soal klaim, soal stok obat. Sejak kapan seorang ahli bedah jantung tertarik pada pekerjaan administrasi yang membosankan?" Jantung Siska berdebar kencang, namun ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. "Saya hanya ingin memahami alur kerja rumah sakit ini dengan lebih baik." "Benarkah?" Anwar melangkah lebih dekat, suaranya kini berbisik rendah dan berbahaya. "Dengar, Siska, rasa ingin tahu yang berlebihan itu seperti penyakit. Bisa menggerogoti kesehatanmu. Ada beberapa hal di rumah sakit ini yang lebih baik dibiarkan saja, seperti tumpukan sampah yang tak perlu diusik. Kau mengerti, kan? Demi keselamatan semua orang yang kau sayangi." Ancaman itu, meski terselubung, terasa begitu nyata dan personal. Anwar secara implisit menyebut Rama. Siska merasakan dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Ini bukan lagi sekadar persaingan profesional atau cemoohan sosial. Ini adalah sebuah peringatan. Malam itu, peringatan tersebut dipertegas. Saat Siska berjalan menuju mobilnya di area parkir rumah sakit yang remang-remang, ia melihat sesuatu yang aneh. Mobilnya tampak sedikit miring. Ketika ia mendekat, ia melihat ban belakang sebelah kanannya kempes total. Bukan karena paku biasa. Di sisi karet ban itu ada sobekan panjang dan dalam, bekas sayatan benda tajam. Seseorang telah melakukannya dengan sengaja. Pesan itu sangat jelas. "Kami tahu mobilmu. Kami bisa menjangkaumu kapan saja." Dengan tangan gemetar, Siska menelepon Rama. Ia tidak menangis, tapi suaranya bergetar saat menceritakan kejadian itu. Rama hanya berkata singkat, "Tetap di lobi, jangan kemana-mana. Aku datang." Setibanya di rumah, setelah Rama dengan tenang mengganti ban mobilnya, Siska menceritakan tentang pertemuannya dengan Dr. Anwar. Rama mendengarkan tanpa menyela. Setelah Siska selesai, tidak ada kepanikan di wajahnya. "Ini pertanda bagus," kata Rama, yang justru membuat Siska terkejut. "Artinya, pertanyaan-pertanyaanmu mengenai sasaran yang tepat." Mereka mulai panik. Ancaman adalah respon pertama dari orang yang ketakutan. Malam itu, rumah kontrakan mereka berubah menjadi ruang pelatihan. Rama mengajarinya dasar-dasar kewaspadaan, cara memeriksa apakah ada yang mengikutinya, untuk tidak pernah mengambil rute yang sama persis setiap hari, dan memberinya sebuah ponsel kedua yang bersih untuk komunikasi darurat mereka. Rasa takut yang Siska rasakan perlahan berubah bentuk. Seperti karbon yang ditempa di bawah tekanan tinggi, ketakutannya mengeras menjadi amarah yang dingin dan tekad yang membaja. Mereka tidak hanya mengancamnya, mereka telah mengancam Rama, satu-satunya orang yang berdiri di sisinya. Para koruptor, itu telah membuat kesalahan besar. Mereka telah mengubah penyelidikan ini dari sebuah tugas profesional menjadi sebuah pertarungan pribadi. Dan Siska tidak akan pernah mundur dari pertarungan ini. Ancaman dari Dr. Anwar dan ban mobil yang disobek telah mengubah aturan permainan. Observasi pasif tidak lagi cukup. Mereka butuh bukti telak yang bisa menghancurkan sindikat itu dalam satu pukulan. Target mereka kini jelas. Buku catatan biru milik Pak Budi. Buku itu adalah jantung dari operasi gelap mereka, sebuah ledger manual yang berisi daftar transaksi, tanggal pengiriman, dan inisial para penerima. Rama yakin, buku itu adalah kunci untuk membuka seluruh jaringan. "Kita tidak bisa mencurinya," kata Rama saat mereka menyusun rencana di bawah temaram lampu meja. "Jika buku itu hilang, mereka akan tahu ada penyusup. Mereka akan langsung memusnahkan semua bukti lain dan bersembunyi. Kau harus masuk, memotret setiap halamannya, lalu keluar tanpa jejak. Rencananya berbahaya dan membutuhkan ketepatan waktu yang sempurna." Siska akan menjadi sutradaranya. Ia akan menciptakan sebuah keadaan darurat terkendali yang spesifik, sesuatu yang cukup genting untuk memaksa Pak Budi, sang kepala farmasi yang sangat teliti, meninggalkan kantornya dan datang langsung untuk menanganinya. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian,
Siska tahu bahwa setiap hari Rabu pagi, rumah sakit menerima kiriman obat-obatan narkotika yang diawasi ketat. Menggunakan telepon internal dari ruang perawat di lantai yang berbeda, Siska melaporkan adanya ketidaksesuaian segel pada kotak morfin yang baru diterima. Ia menggunakan nada panik yang dibuat-buat namun terdengar meyakinkan. Sesuai dugaan, laporan itu memicu alarm. Penyalahgunaan narkotika adalah pelanggaran serius. Beberapa menit kemudian, Siska melihat Pak Budi berjalan cepat menyusuri koridor menuju bangsal yang dilaporkan. Wajahnya tegang. Jendela kesempatan mereka telah terbuka. Dengan jantung berdebar kencang, Siska berjalan tenang ke arah yang berlawanan, menuju kantor farmasi. Koridor terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pasang mata yang meliriknya terasa seperti tuduhan. Ia tiba di depan pintu kantor Pak Budi yang sedikit terbuka. Pria itu pergi dengan terburu-buru, hingga lupa menutupnya. Rapat Siska menyelinap masuk, menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Ruangan itu berbau disinfektan dan kertas tua. Matanya langsung tertuju pada meja kerja Pak Budi. Di sana, di bawah tumpukan resep, tergeletak buku catatan biru yang menjadi incaran mereka. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil buku itu. Ia membuka halaman pertama dan langsung memotretnya dengan ponsel yang telah ia siapkan. Klik. Halaman kedua, klik halaman ketiga. Jantungnya berpacu seirama dengan suara rana kamera digital yang senyap. Ia harus cepat. Waktunya mungkin hanya 10 menit atau bahkan kurang. Daftar nama, kode obat, jumlah yang fantastis, dan paraf-paraf yang ia kenali, termasuk milik Anwar, dan bahkan Direktur Hartono, terpampang di setiap halaman. Ini dia. Bukti yang mereka butuhkan ada di tangannya. Saat ia memotret halaman terakhir, telinganya menangkap suara yang membuatnya membeku. Suara langkah kaki dan gumaman dari koridor mendekat ke arah kantor. Sudah saya bilang kan, hanya salah hitung saja. Perawat baru itu panikan. Itu suara Pak Budi, terdengar kesal. Panik melanda Siska. Tidak ada waktu untuk keluar lewat pintu. Matanya liar mencari tempat bersembunyi. Satu-satunya pilihan adalah kolong meja kerja yang sempit dan gelap, terhalang oleh sebuah tempat sampah. Tanpa berpikir dua kali, ia meringkuk di sana, menahan napas dan memeluk ponselnya erat-erat. Pintu terbuka. Siska bisa melihat sepatu pantofel Pak Budi yang mengilap berhenti hanya beberapa senti dari wajahnya. Dasar buang-buang waktu, gerutu pria itu pada dirinya sendiri. Ia duduk di kursinya, membuat Siska semakin terpojok di kolong meja. Siska bisa mencium bau minyak rambutnya. Setiap tarikan napasnya terasa menyiksa, takut terdengar. Satu gerakan saja, satu suara kecil, maka semuanya akan berakhir. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Pak Budi bangkit. Ia berjalan, mondar-mandir di ruangan itu sebelum akhirnya keluar lagi, mungkin menuju toilet. "Jaga mejaku sebentar," teriaknya pada seseorang di luar. Ini adalah kesempatannya. Begitu Pak Budi menghilang di tikungan koridor, Siska merangkak keluar dari persembunyiannya. Kakinya terasa kaku. Dengan langkah cepat dan senyap, ia menyelinap keluar dari kantor dan berbaur kembali di antara kesibukan rumah sakit. Malam itu, ia menyerahkan hasil tangkapannya kepada Rama. Wajah Rama tampak tegang saat melihat foto-foto di layar ponsel itu. Halaman demi halaman. "Kita berhasil, Siska," bisiknya. "Kita mendapatkan mereka." Mereka memang berhasil mendapatkan bukti. Namun, alarm palsu yang diciptakan Siska pasti telah membuat para koruptor itu lebih waspada. Mereka mungkin belum tahu siapa pelakunya. Tapi, mereka kini sadar bahwa ada serigala yang telah berhasil masuk ke dalam kandang mereka. Kemenangan kecil ini telah menyalakan alarm bahaya yang sesungguhnya. Udara di Rumah Sakit Medika Sejahtera terasa berat dan penuh paranoia. Insiden alarm palsu telah membuat para anggota sindikat menjadi seperti sekawanan serigala yang sarangnya terusik. Mereka tahu ada penyusup di antara mereka, dan semua tatapan curiga kini secara tak resmi tertuju pada satu orang, Dr. Siska. Dr. Anwar tidak lagi menyindirnya. Ia hanya mengamatinya dari kejauhan dengan tatapan dingin penuh perhitungan. Pak Budi akan mengunci pintu kantornya, bahkan jika hanya pergi selama 1 menit. Mereka sedang berburu,
Siska merasakannya. Setiap langkahnya terasa diawasi. Ia dan Rama tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus segera menyerahkan bukti yang ada sebelum musuh bergerak lebih dulu. Namun mereka terlambat. Musuh ternyata bergerak lebih cepat dan lebih kejam. Jebakan itu dipasang dengan presisi seorang ahli bedah. Siang itu, Siska menerima panggilan. Interkom mendadak untuk menghadap Direktur Rumah Sakit, Dr. Hartono. Jantungnya langsung berdebar. Ini tidak biasa. Saat ia memasuki ruangan direktur yang mewah dan ber-AC dingin, ia melihat Dr. Anwar sudah duduk di sana, menyeringai penuh kemenangan. "Silakan duduk, Dr. Siska," kata Dr. Hartono. Suaranya tenang, namun tanpa kehangatan. Di atas mejanya, yang terbuat dari kayu jati mahal, tergeletak beberapa lembar kertas dan sebuah tablet. "Ada apa, Dok?" tanya Siska, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Kami telah melakukan audit internal setelah insiden kehilangan narkotika tempo hari," ujar Hartono, langsung ke pokok permasalahan. "Dan kami menemukan beberapa hal yang sangat meresahkan." Ia menggeser tablet itu ke arah Siska. Di layarnya, terpampang rekaman CCTV buram yang menunjukkan seseorang dengan postur mirip Siska berada di dekat gudang farmasi pada jam-jam yang tidak wajar. Di sampingnya, ada data log transaksi digital yang menunjukkan beberapa permintaan obat mahal menggunakan akun dan kata sandi milik Siska. Ini tidak mungkin," bisik Siska, matanya membelalak tak percaya. "Akun saya pasti diretas. Rekaman itu cukup jelas," potong Anwar dengan nada tajam. "Dan puncaknya, tim keamanan kami menemukan ini di lokermu pagi ini." Hartono menggeser sebuah kantong barang bukti transparan. Di dalamnya ada beberapa strip clopidogrel dan obat-obatan jantung mahal lainnya. Jenis yang sama yang sering hilang dari stok. Itu adalah sebuah fitnah yang sempurna, dirancang untuk menghancurkannya tanpa ampun. Mereka tidak hanya menjebaknya, mereka menggunakan kejahatan mereka sendiri untuk menjeratnya. "Saya difitnah!" seru Siska, suaranya meninggi. "Anda tahu ini tidak benar. Anda semua yang..." "Cukup," bentak Hartono, ketenangannya yang palsu akhirnya retak. "Mulai saat ini, Anda diskors dari semua tugas medis. Kami sudah menghubungi pihak kepolisian. Mereka sedang dalam perjalanan kemari untuk melakukan investigasi resmi." Kalimat terakhir itu adalah lonceng kematian. Siska tahu polisi yang mereka panggil bukanlah polisi yang akan menolongnya. Mereka adalah bagian dari sindikat itu, datang untuk menangkap dan membungkamnya selamanya. Ia tidak punya pilihan. Ia harus lari. Pikiran Siska berputar cepat, mencari jalan keluar. Tanpa peringatan, ia memegang dadanya, matanya terbelalak, dan napasnya menjadi terengah-engah. "Jantung saya..." "Sesak," keluhnya sebelum tubuhnya luruh dari kursi ke lantai, sebuah simulasi serangan panik yang terlihat sangat meyakinkan berkat pengetahuannya di bidang medis. Hartono dan Anwar terkejut. Naluri medis mereka mengambil alih sejenak. "Cepat panggil perawat!" teriak Hartono. Dalam kekacauan beberapa detik itu, saat perhatian mereka teralihkan, Siska melihat kesempatannya. Ia merangkak cepat ke balik meja direktur dan menuju pintu samping yang ia tahu terhubung ke koridor belakang. Begitu keluar dari ruangan, ia langsung berlari sekuat tenaga. Ia mengabaikan lift, memilih tangga darurat. Sambil berlari menuruni anak tangga, tangannya dengan gemetar mengeluarkan ponsel keduanya dan mengirim pesan singkat yang sudah mereka siapkan ke nomor Rama. Kode merah, evakuasi sekarang. Ia berlari menyusuri labirin koridor servis yang pengap, derap langkah petugas, keamanan yang mengejarnya terdengar di belakang. Ia akhirnya berhasil mencapai pintu keluar di dekat area bongkar muat dapur. Begitu ia mendorong pintu itu dan tersandung keluar ke udara sore yang panas, ia melihat pemandangan yang paling melegakan. Rama sudah ada di sana di atas motor bebek, tuanya, mesinnya menyala, helm cadangan di tangannya. "Naik!" teriak Rama Siska melompat ke jok belakang. Tepat saat mereka melesat pergi meninggalkan gerbang rumah sakit,
sebuah mobil patroli polisi dengan sirene menyala berbelok masuk ke lobi utama. Mereka berhasil lolos, tapi hanya dalam hitungan detik. Di atas motor yang melaju membelah kemacetan, Jakarta, Siska memeluk Rama erat. Rumah sakit, karier, reputasi, semuanya telah hilang. Mereka kini adalah buronan, diburu oleh sindikat kriminal yang kuat dan aparat yang korup. Mereka telah mencapai titik terendah. Dari sinilah satu-satunya jalan adalah menyerang balik. Deru motor tua Rama akhirnya berhenti di sebuah gang sempit dan becek di sudut utara Jakarta, sebuah area yang bahkan tidak terlintas dalam peta mental Siska. Mereka berhenti di depan sebuah warung makan sederhana yang sudah tutup. Dengan serangkaian, ketukan rahasia, seorang wanita paruh baya yang keriput, namun bermata waspada membukakan pintu belakang untuk mereka, menuntun mereka ke sebuah kamar kecil berdebu di lantai atas tanpa bertanya. Ini adalah salah satu rumah aman milik jaringan intelijen Rama, tempat yang tidak tercatat di peta manapun. Di dalam ruangan yang hanya diterangi satu bohlam kuning, dunia mereka menyusut. Tidak ada lagi seragam dokter yang bersih atau karung goni yang kotor. Yang tersisa hanyalah dua buronan dengan satu tujuan, membalas. Mereka telah didorong ke tepi jurang, dan kini mereka akan melancarkan serangan balik dengan semua yang mereka miliki. Mereka pikir mereka telah melumpuhkan kita, kata Rama. Suaranya tenang, namun mengandung bara api. Mereka salah. Mereka justru telah melepaskan kita dari semua aturan. Di atas lantai kayu yang berderit, mereka menyebar harta karun mereka. Bukti kejahatan yang telah mereka kumpulkan dengan darah dan air mata. Foto-foto dari buku catatan biru kini tersimpan aman di laptop terenkripsi yang diambil Rama dari bawah dipan. Di sampingnya ada catatan pengawasan Rama selama berbulan-bulan, lengkap dengan jadwal pengiriman dan foto-foto pertemuan rahasia yang ia ambil dari kejauhan. Ditambah lagi dengan kesaksian Siska tentang alur kerja internal dan percakapan-percakapan yang ia dengar. Mereka bekerja sepanjang malam, menyatukan kepingan-kepingan puzzle itu. Nama-nama, tanggal, dan jumlah uang haram itu saling terkait, membentuk jaring laba-laba korupsi yang mengerikan. Terbentang dari apotek rumah sakit, ke kantor direktur, dan puncaknya pada sebuah nama di tingkat kementerian yang Rama lingkari, dengan spidol merah. Masalahnya, bagaimana cara menyampaikan bukti ini? Kita tidak bisa pergi ke kantor polisi setempat. Mereka jelas sudah dibeli, kata Siska, menyuarakan masalah terbesar mereka. Bahkan kejaksaan pun berisiko. Berkas ini bisa hilang sebelum sampai ke meja yang tepat. Rama mengangguk, matanya menatap layar laptop. Karena itu, kita tidak akan melewati jalur biasa. Kita akan melakukan dua serangan serentak, serangan digital dan serangan publik. Ia menjelaskan rencananya, sebuah langkah putus asa yang brilian. Serangan pertama adalah mengirimkan seluruh paket bukti secara digital, bukan melalui email biasa, melainkan dengan mengunggahnya langsung ke server cloud internal Mabes Polri yang paling aman, menggunakan akses dan protokol darurat yang hanya dimiliki segelintir agen lapangan. File itu akan ia tujukan langsung pada atasannya yang paling terpercaya, seorang jenderal yang terkenal bersih dan tak kenal kompromi. Begitu data itu masuk ke server mereka, jelas Rama, data itu tidak bisa dihapus. Secara resmi, kasus ini telah dibuka di tingkat tertinggi, melompati semua birokrasi lokal yang korup. Serangan kedua adalah membawanya ke pengadilan opini publik. Kekuatan terbesar mereka adalah koneksi dan kemampuan untuk membungkam segalanya di balik layar, lanjut Rama. Kita akan merenggut kekuatan itu dari mereka dengan menyalakan sorotan paling terang. Siska teringat pada seorang jurnalis investigasi senior bernama Bima Nugraha, seorang pria idealis yang pernah ia temui di sebuah acara amal. Ia terkenal berani dan tidak bisa dibeli. Dengan tangan yang sedikit gemetar, menggunakan ponsel sekali, pakai yang diberikan Rama, Siska menghubunginya. Saya punya sebuah cerita, Pak Bima, kata Siska. Suaranya dibuat setenang mungkin. Sebuah cerita yang akan mengguncang Departemen Kesehatan sampai ke fondasinya. Saya punya bukti lengkap, tapi ini sangat berbahaya. Ada jeda sejenak di ujung telepon, lalu suara Bima yang berat dan penuh rasa ingin tahu terdengar.
Di mana dan kapan? Rencana terakhir telah disusun. Esok pagi, Rama akan mengunggah bom digital itu. Pada saat yang sama, Siska dan Bima akan bertemu untuk menyerahkan salinan bukti. Dan pada siang harinya, mereka akan melakukan langkah paling gila. Mengadakan konferensi pers di lokasi yang dirahasiakan, mengundang Bima dan beberapa media terpercaya lainnya. Malam itu, saat proses pengunggahan data yang menegangkan berlangsung, dengan bar kemajuan di layar laptop yang bergerak begitu lambat, Siska menatap keluar jendela, kegemerlap lampu kota yang tak peduli. Mereka telah mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan dadu terakhir. Besok, saat fajar menyingsing, mereka akan melangkah keluar dari kegelapan, bukan lagi sebagai buronan yang melarikan diri, tetapi sebagai pembawa kebenaran yang siap menghadapi apapun risikonya. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ruang serbaguna di sebuah hotel kecil di pusat kota, itu terasa sesak oleh ketegangan. Sekitar selusin jurnalis paling terpercaya, yang dipilih langsung oleh Bima Nugraha, telah berkumpul. Kamera sudah siaga, dan perekam suara diletakkan berjajar di atas meja seperti barisan tentara. Mereka datang atas undangan Bima untuk sebuah pengungkapan skandal kesehatan terbesar dekade ini. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Di depan, Siska berdiri di belakang podium sederhana. Ia tidak lagi terlihat seperti buronan. Ia mengenakan blus putih bersih, wajahnya pucat namun sorot matanya menyala dengan api keyakinan. Di sampingnya, Rama berdiri dengan tenang, mengenakan kemeja batik lengan panjang biasa. Sosoknya tidak menarik perhatian khusus. "Selamat siang, rekan-rekan media," Siska memulai. Suaranya terdengar jelas dan mantap melalui mikrofon. "Nama saya Dr. Siska Amalia. Sebagian dari Anda mungkin mengenal saya dari berita beberapa hari terakhir sebagai dokter dari Rumah Sakit Medika Sejahtera yang dituduh melakukan malapraktik dan pencurian." Suara gumaman dan blitz kamera langsung menyambutnya. "Hari ini, saya di sini untuk membersihkan nama saya," lanjutnya. "Dan untuk mengungkap kebenaran yang jauh lebih besar dan lebih busuk. Kebenaran tentang bagaimana sebuah institusi yang seharusnya menyembuhkan justru telah menjadi mesin pembunuh yang merampok hak hidup orang-orang miskin." Dengan bantuan Bima, layar proyektor besar di belakang mereka menyala. Gambar pertama yang muncul adalah foto halaman dari buku catatan biru Pak Budi. Siska dengan telaten menjelaskan setiap entry, kode obat yang dicuri, jumlahnya, dan inisial pejabat yang terlibat. Satu persatu, bukti-bukti lain ditampilkan. Data, klaim BPJS fiktif, rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan rahasia di area parkir, hingga alur transaksi bank yang berhasil dilacak oleh tim Rama. Para jurnalis yang awalnya skeptis kini terbelalak. Mereka mengetik dengan panik di laptop mereka, kamera tidak berhenti merekam. Ini bukan sekadar tuduhan. Ini adalah presentasi bukti kejahatan yang dingin, sistematis, dan tak terbantahkan. Setelah Siska selesai memaparkan bukti dari sisinya, Rama melangkah maju ke podium. Semua mata kini tertuju padanya, pria misterius, yang mendampingi Siska. "Semua bukti yang Anda lihat," kata Rama, suaranya dalam dan berwibawa, "telah kami serahkan dan telah diverifikasi oleh tim khusus di markas besar kepolisian pagi ini." Kemudian, di hadapan semua orang, ia melakukan sesuatu yang membuat seisi ruangan menahan napas. Ia mulai membuka kancing kemeja batiknya. Di baliknya, bukanlah kaos biasa, melainkan seragam polisi berwarna coklat tua yang gagah. Ia kemudian meraih sebuah baret biru tua dari sakunya dan mengenakannya dengan satu gerakan mantap. "Perkenalkan," ujarnya, tatapan matanya tajam menusuk. "Nama saya Kapten Rama Wijaya dari Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Korupsi Mabes Polri." Ruangan itu meledak dalam keterkejutan. Blitz kamera menyala tanpa henti. Pria yang selama ini dikenal sebagai suami pemulung Dr. Siska ternyata adalah seorang perwira elit. Kisah ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Inilah momen balas dendam kemenangan yang pertama, penghancuran citra palsu dan penegakan kebenaran. Namun, drama belum berakhir. Tepat saat para jurnalis masih mencoba mencerna informasi tersebut, pintu di belakang ruangan terbuka lebar. Tim polisi bersenjata lengkap masuk, mengambil posisi siaga. Pada saat yang sama,
layar proyektor beralih dari data korupsi ke sebuah siaran langsung multipanel. Di panel pertama, para jurnalis menyaksikan rekaman dari lobi Rumah Sakit Medika Sejahtera. Di sana Dr. Anwar, dengan wajah angkuh seperti biasanya, tiba-tiba dikepung oleh polisi. Wajahnya berubah dari sombong menjadi pucat pasi saat borgol diklikkan di pergelangan tangannya. Di panel kedua, Dr. Hartono disergap di tengah lapangan golf, kemewahannya luruh seketika. Dan di panel ketiga, adegan puncaknya. Pejabat tinggi Kementerian Kesehatan yang namanya ada di puncak daftar Rama sedang memimpin sebuah rapat penting. Pintu ruang rapatnya didobrak dan ia dijemput paksa di hadapan seluruh stafnya yang terkejut. Momen penangkapan para tiran itu disiarkan langsung di hadapan media. Kehancuran mereka total, publik, dan tak terhindarkan. Ini adalah balas dendam, kemenangan yang sempurna. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang diungkapkan secara telak. Siska menatap layar, air mata haru mulai mengalir di pipinya. Di sampingnya, Rama berdiri tegap. Mereka telah berhasil. Badai telah mereka lewati dan kini, fajar keadilan akhirnya tiba. Berita itu meledak seperti bom atom di lanskap media nasional. Skandal Medika Sejahtera, Kapten Intel menyamar jadi pemulung, Dokter Whistleblower bongkar mafia Alkes. Judul-judul berita utama saling berlomba dalam sensasi. Wajah Siska dan Rama ada di mana-mana. Terpampang di layar televisi, di warung kopi, hingga di halaman depan koran-koran besar. Dalam semalam, status mereka berubah drastis dari pasangan aneh dan buronan menjadi pahlawan nasional. Di tengah badai media itu, Siska dan Rama ditarik ke dalam ketenangan sebuah rumah aman milik negara. Ponsel mereka terus berdering tanpa henti, dibanjiri panggilan dan pesan dari kerabat, teman lama, dan para kolega yang dulu mencemooh, yang kini tiba-tiba ingin mengucapkan selamat dan permintaan maaf. Di Rumah Sakit Medika Sejahtera sendiri, suasana terasa seperti pasca bencana. Para staf berjalan dengan kepala tertunduk, bisik-bisik yang dulu berisi cemoohan kini berganti menjadi desas-desus penuh keterkejutan dan rasa malu. Dr. Rina, sahabat Siska, duduk sendirian di kantin, menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan foto Siska di konferensi pers. Rasa bersalah karena pernah meragukan sahabatnya terasa seperti beban berat di dadanya. Ia mengirim pesan permintaan, maaf yang panjang, meskipun ia tahu Siska mungkin tidak akan membacanya dalam waktu dekat. Penghormatan telah menggantikan penghakiman. Beberapa hari kemudian, setelah gelombang awal mereda, Siska dan Rama akhirnya memiliki waktu untuk bernapas. Di kesunyian rumah aman, mereka duduk berdampingan di sofa, menonton siaran berita yang mengulas kasus mereka. Adrenalin pertempuran telah surut, menyisakan kelelahan yang mendalam, tetapi juga kedamaian yang belum pernah mereka rasakan. Melihat cuplikan wawancara dengan para keluarga korban, seorang ibu yang kehilangan bayinya karena tidak mendapat inkubator. Yang layak, seorang bapak tua yang obat jantungnya tak pernah ia terima. Hati Siska kembali teriris. Menjebloskan para koruptor ke penjara memang sebuah kemenangan, tapi itu tidak serta-merta menyembuhkan luka yang telah mereka timbulkan pada masyarakat. Sistem yang bobrok telah meninggalkan begitu banyak korban. Kemenangan ini terasa belum selesai, bisik Siska lebih pada dirinya sendiri. Rama menoleh padanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Siska. Genggaman itu hangat dan kuat, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa perjuangan mereka telah menempa ikatan yang lebih dalam dari sekadar misi. Hubungan yang lahir dari kebohongan kini telah mekar menjadi sesuatu yang tulus dan nyata. Ketika situasi sudah cukup aman, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan mereka untuk mengambil sisa barang. Saat tiba di gang sempit yang familiar, itu mereka disambut dengan pemandangan yang berbeda. Para tetangga yang dulu hanya melirik mereka dengan tatapan aneh, kini menyambut mereka dengan senyum canggung dan ucapan terima kasih. Mereka melihat berita itu. Mereka tahu bahwa pemulung dan istrinya yang dokter itu telah berjuang untuk orang-orang seperti mereka. Saat Siska berdiri di ruang depan rumah yang sederhana itu, ruangan yang pernah menjadi saksi bisu ketakutan dan keputusasaannya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menatap keluar jendela, melihat anak-anak bermain tanpa alas kaki, dan para lansia yang duduk lesu di depan rumah mereka. Rama, panggilnya,
Matanya berbinar dengan sebuah tujuan baru. Bagaimana kalau kita tidak pergi dari sini? Rama menatapnya, bingung. Maksudmu, rumah ini, tempat ini. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang paling dirugikan oleh korupsi itu. Mereka butuh akses kesehatan yang layak, yang jujur. Siska melambaikan tangannya ke sekeliling ruangan depan yang kosong. Ruangan ini cukup besar. Kita bisa letakkan meja periksa di sudut sana dan lemari obat di sini. Kita bisa mengubahnya menjadi klinik kecil. Klinik gratis untuk warga yang tidak mampu. Gagasan itu, yang terucap secara spontan, terasa begitu benar. Ini adalah cara untuk melanjutkan perjuangan mereka. Bukan lagi dengan melawan kejahatan, tetapi dengan membangun kebaikan langsung dari akarnya. Ini adalah cara bagi Siska untuk mempraktikkan sumpahnya sebagai dokter dalam bentuk yang paling murni. Rama menatap wajah Siska yang penuh semangat, dan tanpa ragu sedikit pun, ia tersenyum. "Aku akan jadi petugas pendaftarannya," katanya. Hari itu, mereka tidak lagi mengemasi barang. Sebaliknya mereka mulai membongkar. Mereka membersihkan ruangan depan, mengecat ulang dinding yang kusam dengan sisa cat putih yang mereka temukan. Mereka mengubah tempat persembunyian dan markas perjuangan mereka menjadi sebuah awal yang baru. Sebuah fajar harapan mulai merekah, bukan di gedung parlemen atau istana negara, tetapi di sebuah gang sempit, di sebuah rumah kontrakan sederhana yang akan segera menjadi suar kebaikan. 6 bulan kemudian, gang sempit di utara Jakarta itu tidak lagi sama. Di depannya, tergantung sebuah papan kayu sederhana bertuliskan Klinik Harapan Sehat. Ruang depan rumah kontrakan yang dulu pengap kini telah berubah menjadi ruang periksa yang bersih dan terang, selalu penuh dengan warga yang sabar mengantre. Aroma disinfektan kini bercampur dengan aroma teh manis hangat yang disediakan gratis untuk para pasien yang menunggu. Di dalam, Dokter Siska dengan sabar menenangkan seorang balita yang menangis karena demam. Wajahnya tampak lebih lelah dari saat ia bekerja di rumah sakit mewah, namun matanya memancarkan kepuasan yang tak ternilai. Di meja pendaftaran sederhana di dekat pintu, Kapten Rama Wijaya, yang kini mengambil cuti panjang dari dinasnya, dengan ramah mencatat nama seorang nenek tua, sesekali membantunya berjalan atau sekadar menawarkan segelas air. Kisah mereka tidak berhenti setelah konferensi pers. Justru, babak baru yang lebih indah dimulai. Berita tentang klinik gratis mereka menyebar dari mulut ke mulut, lalu diangkat kembali oleh media. Kali ini, bukan sebagai kisah pertempuran, melainkan sebagai kisah pengabdian. Dukungan mengalir dari seluruh penjuru negeri. Sumbangan obat-obatan, peralatan medis bekas yang masih layak pakai, bahkan kiriman sembako untuk dibagikan kepada pasien mulai berdatangan. Suatu sore, saat klinik sedang ramai, sesosok wanita dengan jas dokter yang familiar muncul di ambang pintu. Itu Dokter Rina. Dengan mata berkaca-kaca, ia tidak hanya datang untuk meminta maaf. Ia datang membawa stetoskopnya. "Aku libur setiap akhir pekan, Siska," katanya dengan suara bergetar. "Izinkan aku menebus kesalahanku dengan membantumu di sini. Rina adalah yang pertama, namun bukan yang terakhir." Satu persatu, beberapa kolega dokter lain yang dulu ikut mencemooh, datang dengan kepala tertunduk, menawarkan keahlian mereka secara sukarela. Mereka telah terinspirasi. Penghinaan yang dulu diterima, Siska telah sepenuhnya bertransformasi, menjadi penghormatan tertinggi, sebuah balas dendam kemenangan yang paling hakiki, yang diraih bukan dengan menjatuhkan, melainkan dengan mengangkat orang lain. Bahkan pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan yang telah direformasi, datang dan menawarkan untuk menjadikan klinik kecil itu sebagai proyek percontohan nasional. Di sela-sela kesibukan, Siska membaca sebuah berita di koran lokal. Foto Dr. Anwar, Dr. Hartono, dan pejabat kementerian yang korup terpampang di bawah judul berita, "Sindikat Mafia Alkes divonis hukuman berat." Mereka semua mendapatkan hukuman penjara puluhan tahun. Siska hanya melipat koran itu dengan tenang. Tidak ada rasa sukacita, hanya sebuah rasa lega yang dalam. Sebuah babak kelam telah benar-benar ditutup.
Malam itu, setelah pasien terakhir pulang dan pintu klinik ditutup, kelelahan akhirnya terasa. Siska menyandarkan kepalanya di bahu Rama saat mereka duduk di depan tua mereka di ruang belakang. Ruangan sempit itu adalah istana mereka. Kita memulainya dengan sebuah kebohongan. Rama, bisik Siska, menatap papan nama klinik mereka yang terlihat dari jendela. Rama tersenyum, merangkul bahu istrinya. Dan dari kebohongan itu, balasnya lembut. Kita membangun kebenaran yang paling indah. Cinta mereka, yang bersemi di tengah penyamaran dan bahaya, kini telah menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan baru mereka. Bukan lagi didasari oleh sebuah misi, melainkan oleh tujuan hidup bersama. Di bawah cahaya remang lampu jalanan yang menerobos masuk, mereka menatap klinik mereka yang sunyi. Sebuah bangunan sederhana di gang sempit, yang kini telah menjadi mercusuar, harapan bagi ratusan orang. Siska dan Rama tidak lagi dikenal hanya sebagai dokter hebat atau kapten polisi yang berani. Mereka telah menjadi sebuah simbol bahwa kehormatan sejati tidak diukur dari jabatan atau kemewahan, melainkan dari keberanian untuk melawan ketidakadilan dan kebaikan hati untuk menyembuhkan sesama. Mereka adalah bukti hidup bahwa di tengah dunia yang seringkali menilai, dari penampilan, cinta dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk menang.